Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah rahimakumullah, tak terasa kita sudah sampai kepada hari ke-7 di bulan Ramadan. Bulan yang Allah karuniakan buat kaum muslimin sebagai bulan yang istimewa. Bulan ini memiliki banyak sekali nama. Para ulama menyebutkan jika sesuatu itu memiliki banyak nama, maka hal itu menunjukkan adanya keistimewaan, kemuliaan dan keagungan dari sesuatu yang diberi nama itu. Ziyadatul asma tadullu ala syarfil musamma, begitu para ulama mengatakan. Dalam kitab Fathul Bari yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani disebutkan bahwasanya Ramadan ini adalah sebuah bulan yang memiliki lebih dari 60 buah nama. Nama-nama yang kita ketahui diantaranya adalah Ramadan sebagai Syahrul Maghfirah. Allah ampuni banyak hamba-hambanya di bulan ini. Dia juga adalah Syahrul Doa, di mana setiap doa yang dimohonkan oleh hamba-hambanya Allah kabulkan. Bulan ini juga adalah Syahrus Siyam, di mana hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan untuk melakukan saum. Dia juga adalah Syahrut Tarbiyah, di mana bulan ini adalah bulan yang terbaik untuk membina diri dan meningkatkan pemahaman agama kita. Masih banyak nama-nama yang diungkapkan oleh para ulama yang menunjukkan bahwa bulan ini adalah bulan yang sangat istimewa. Oleh karenanya, jangan sampai kita sia-siakan kesempatan yang Allah telah karuniakan kepada kita untuk mengisi bulan ini dengan berbagai amal-amal saleh. Jamaah rahimakumullah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW setiap kali bertemu bulan Ramadan, Rasulullah SAW itu menunjukkan dua aktivitas utama. Beliau mengatakan, kana Rasulullah SAW ajwadan nasa bil khair wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan kedermawanan Rasulullah SAW ini ditunjukkan terutama ketika Ramadan itu tiba. Wa kana Jibril yalqahu kulla lailatin fi Ramadan hatta yansalikha ya'rida fayudarisuhul Qur'an. Dan ketika bulan Ramadan itu tiba, Jibril menjumpai Rasulullah SAW. Rasulullah SAW belajar Quran dari Jibril setiap malamnya. Rasulullah SAW menguatkan hafalan Qurannya, meyakinkan Al-Quran yang dia terima sesuai dengan urutannya kepada Jibril untuk mengecek susunan Al-Quran itu sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz. Wa kana ajwada bil khair min rihil mursalah, dan adalah kedermawanan Rasulullah SAW itu bagaikan angin yang berhembus dengan kencang. Jamaah rahimakumullah, ada sebuah pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hadis yang singkat ini, bahwasanya Rasulullah SAW memanfaatkan momentum Ramadan dengan sungguh-sungguh untuk
memperbaiki kualitas pemahaman terhadap Al-Quran dan menguatkan hafalannya sehingga yakin betul bahwa apa yang kelak dia akan sampaikan kepada umatnya telah sama dengan apa yang ia terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedermawan Rasulullah SAW di bulan Ramadan ini ditunjukkan dengan kualitas yang terbaik. Rasulullah SAW di dalam kitab Fathul Bari mengungkapkan bahwasanya ada manusia yang kedermawanannya kelak urutannya adalah urutan setelah Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, ala ukhbirukum anil ajwadil ajwad. Maukah kalian aku beritahukan siapakah yang paling dermawan di antara para dermawan? Ini sebuah pertanyaan retoris yang kemudian Rasulullah SAW sendiri menjawabnya. Maka Rasulullah melanjutkan sabdanya, Allahu al-ajwadil ajwad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling dermawan di antara yang paling dermawan. Wa ana ajwadu waladi Adam, dan akulah orang yang paling dermawan di antara anak-anak Adam. Tetapi Rasulullah SAW kemudian menyebutkan siapa yang kemudian menjadi urutan kedua setelah Rasulullah SAW di antara orang-orang yang paling dermawan itu. Rasul mengatakan, wa ajwaduhum ba'di, orang yang paling dermawan sesudahku adalah rajulun allama ilman fanashara ilmah, yakni orang yang memiliki ilmu kemudian dia menyebarluaskan ilmu itu, sehingga dengan ilmu yang disebarluaskan kepada orang banyak kemudian yub'atsu yaumal qiyamah ummatan wahdah, Allah menganggap orang ini kelak ketika Allah membangkitkan di yaumil kiamat itu seperti suatu kaum, padahal dia adalah hanya seorang saja. Yang kedua, orang yang paling dermawan setelah Rasulullah adalah rajulun jada binafsihi fi sabilillahi azza wajal hatta yuqtal, adalah orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyerahkan dirinya kemudian ia terbunuh syahid di dalam perjuangan itu. Jamaah rahimakumullah, ketika Ramadan menghampiri kita pada saat ini, kita dalam kondisi sedang ditimpa wabah. Namun kondisi ini jangan sampai membuat semangat kita untuk beramal di bulan Ramadan menjadi surut. Kita masih bisa mengikuti teladan Rasulullah SAW dalam dua hal yang tadi kita bisa petik dari hadis yang telah saya sebutkan, bahwa Rasulullah SAW memaksimalkan sifat kedermawanannya selama di bulan Ramadan adalah sangat utama bagi kita di masa wabah ini, di masa di mana kaum muslimin banyak mengalami kesulitan ekonomi. Kita maksimalkan pula kedermawanan kita untuk membantu saudara-saudara kita yang mengalami kesusahan diakibatkan wabah. Yang kedua, ketika wabah ini melanda seluruh pelosok negeri, kita dianjurkan dan diharuskan untuk tinggal di rumah. Tetapi tinggalnya kita di rumah, jangan sampai kita kehilangan kesempatan untuk mengikuti jejak Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW memaksimalkan bulan Ramadan dengan meningkatkan interaksi beliau dengan Al-Quranul Karim. Ketika kita sholat berjamaah di rumah bersama keluarga kita, dan bacaan Al-Quran kita adalah bacaan Quran yang dijaharkan,
tentu membutuhkan penguasaan dan hafalan Al-Quran yang lebih banyak, sehingga hilang kebosanan dan kejenuhan karena bacaan Al-Quran ketika sholat itu saja yang dibaca. Oleh karenanya, momentum ketika kita sering berada di rumah, jadikanlah bulan ini bulan kita menguatkan hafalan Al-Quran kita, menambah jumlah hafalan kita, sehingga bacaan Quran ketika sholat kita menjadi lebih bervariasi. Keluarga di rumah merasakan betapa indahnya berjamaah bersama pemimpin keluarganya. Kita ajak istri dan anak-anak kita untuk lebih dekat lagi dengan Al-Quranul Karim, memahami maknanya dan mendalami pesan-pesan yang ada di dalamnya. Selain itu, media sosial yang telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarluaskan ilmu dapat dimanfaatkan oleh kita semua, sehingga kita bisa mengikuti teladan Rasulullah SAW dalam kedermawanan, bahwa orang yang dermawan setelah aku adalah orang yang menyebarkan ilmunya sehingga orang bisa mengambil manfaat di dalamnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.